Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hilda Amelia dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang merancang topologi jaringan. Materi yang dibahas yaitu yang pertama, pengetahuan dasar konsep desain jaringan. A. Ada jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari komputer-komputer dan perangkat-perangkat jaringan lainnya yang terhubung satu sama lain, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Perangkat jaringan sangat penting untuk berlangsungnya hubungan atau komunikasi antar komputer. Tujuan dan manfaat membangun jaringan komputer: sharing resource, media komunikasi, integrasi data, keamanan data, web browsing. Terminologi dasar jaringan. Jaringan komputer dibangun dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, bergantung kondisi dan kebutuhan. Desain dari jaringan komputer sangat pesat perkembangannya. Desain inilah yang disebut network terminologi. Ada pula area network lainnya. Ada local area network LAN, merupakan sejumlah komputer ataupun perangkat komunikasi. Ada wide area network WAN, merupakan komunikasi antar LAN oleh jarak geografis. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jaringan area operasi lebih besar dari LAN. Ada Stored Area Network SAN, merupakan koneksi perangkat penyimpanan melalui teknologi. Ada SAN, menghubungkan integrated circuit ICE komponen pada papan sirkuit cetak. Ada pula Personal Area Network PAN, jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antar komputer. Lalu ada pula DEX Area Network dan yaitu untuk multimedia berbasis di sekitar interkoneksi seperti yang ditunjukkan diagram di atas. Controller merupakan protokol komunikasi serial yang secara efektif membantu mendistribusikan real time. Ada pula yang terakhir Cluster Area Network kan. Cluster Area Network yaitu jaringan LAN namun tidak cukup besar untuk disebut MAN. Maka lahirlah Cluster Area Network. Yang kedua yaitu jaringan untuk kebutuhan bisnis. Dalam dunia bisnis dikenal pula istilah network. Umumnya istilah ini lebih sering disebut dengan networking. Sebenarnya istilah yang satu ini memiliki arti yang sama, yaitu jaringan yang memperluas suatu bisnis. Adapun dalam dunia bisnis, hal ini memberikan banyak keuntungan dan perubahan yang bersifat positif bagi bisnis itu sendiri. Tak hanya itu saja, hal ini bahkan menjadi kunci sukses bagi para pembisnis, baik bagi para pembisnis awal maupun pembisnis yang telah berpengalaman dan telah berkecimpung di dalam dunia usaha selama bertahun-tahun. Memperluas network perlu dilakukan oleh seorang pebisnis. Tujuan teknologi jaringan komputer di dunia bisnis atau usaha adalah sebagai berikut. Satu, ada teknologi jaringan komputer akan membantu dan mempermudah kinerja pengawal. Karena diharapkan dengan adanya teknologi tersebut, pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat, mudah, dan dapat mengirim dan menerima file melalui jaringan komputer. Yang kedua, teknologi jaringan komputer dapat meminimalkan biaya dan waktu. Dengan adanya teknologi tersebut, pegawai tidak perlu berpindah tempat untuk mengirim dan menerima file dari komputer lain sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, teknologi jaringan komputer akan memberikan dampak yang positif untuk pegawai selama dia tidak menyalahi peraturan yang ada, seperti hacker, cracker, dan lain-lain. Dipastikan dengan adanya teknologi jaringan komputer dapat memberi kecepatan dalam bekerja, dengan biaya dan waktu yang minimal, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya yang lain.
Perkembangan pengolahan data. Pada akhir tahun 60-an, komputer telah banyak dipakai perusahaan. Perusahaan diantaranya membantu menangani pengolahan, data administrasi, personalia, pembukuan, investasi barang, pembelian, dan penjualan. Penerapan jaringan komputer dalam home aplikasi. Beberapa menggunakan lebih populer dan internet untuk pengguna rumahan adalah sebagai berikut. Akses ke informasi jarak jauh, komunikasi ke orang, interaktif hiburan elektronik, commerce. Penerapan jaringan komputer dalam perbankan. Ada resource sharing, mengatasi masalah jalan. Lalu reliability tinggi, sumber-sumber alternatif persediaan. Menghemat uang, cepat dan efisien, lalu real time. Topologi jaringan dan sejenisnya. Yang pertama ada topologi bus. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis fiber optik, kemudian digabungkan dengan topologi SAR untuk menghubungkan klien atau node. Kelebihan pada topologi bus. Biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Dua, topologi SAR merupakan salah satu bentuk yang biasanya untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lain. Kelebihan topologi SAR apabila bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi SAR. Jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu ada topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer dalam suatu rangkaian melingkar, mirip dengan cincin. Biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN card untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer. Kelebihan pada topologi ring memiliki performa yang topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat komunikasi dalam topologi ini dinilai dan jumlah atau banyaknya titik atau node. Tabel sorting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Kekurangan topologi ring. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari banyak titik atau node. Pada topologi ini biasanya terjadi collision, tabrakan data. Lalu ada topologi mesh merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat mengalami masalah. Kelebihan pada topologi mesh. Jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, akhirnya tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Lalu kekurangan topologi mesh.
Proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan memerlukan banyak kabel. Lalu ada juga topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan hanya menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk proses pertukaran. Kelebihan topologi peer-to-peer. Biaya yang dibutuhkan sangat murah. Masing-masing komputer dapat berperan sebagai client maupun server. Instalasi jaringan yang cukup mudah. Kekurangan pada topologi peer-to-peer. Keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan. Sulit dikembangkan, sistem keamanan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna. Troubleshooting jaringan bisa dibilang rumit. Topologi linier. Biasanya disebut topologi bus beruntun. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel utama guna menghubungkan tiap titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linier. Mudah dikembangkan, membutuhkan sedikit kabel, tidak memerlukan kendali pusat. Tata letak pada rangkaian topologi ini bisa dibilang cukup sederhana. Lalu kekurangan topologi linier. Memiliki kepadatan lalu lintas yang bisa dibilang cukup tinggi. Keamanan data kurang baik. Yang ketujuh ada topologi tree. Topologi tree atau pohon merupakan topologi gabungan antara topologi star dan juga topologi bus. Topologi jaringan ini biasanya digunakan untuk mengoneksikan antara sentral dengan hierarki yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree. Susunan data terpusat secara hierarki. Hal tersebut membuat manajemen data lebih baik dan mudah. Mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Kekurangan topologi tree. Apabila komputer yang menduduki tingkat tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang terdapat di bawahnya juga ikut bermasalah. Kinerja jaringan pada topologi ini terbilang lambat. Menggunakan banyak kabel dan kabel terbawah, backbone, merupakan pusat dari topologi ini. Lalu yang kedepan ada topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan topologi gabungan antar beberapa topologi yang berbeda. Pada saat dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain di saat itulah gabungan topologi tersebut membentuk topologi hybrid. Kelebihan pada topologi hybrid fleksibel. 4. Ada pemilihan penggunaan sistem kabel atau wireless. 1. Jaringan wireless. Jaringan lokal nirkabel atau WLAN adalah jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan radio sebagai media transmisinya. Link terakhir digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna area sekitar. Area dapat berjarak dari ruangan tunggal ke seluruh kampus. Tulang punggung jaringan biasanya menggunakan kabel dengan satu atau lebih titik akses jaringan menyambungkan pengguna nirkabel ke jaringan berkabel. Keuntungan menggunakan wireless. Memakai tidak dibatasi ruang gerak dan hanya dibatas pada jarak jangkauan dari satu titik pemancar Wi-Fi. Mampu menjangkau area 100 feet atau 30 meter radius. Teknologi wireless ini sudah umum digunakan dan harganya sudah menjadi relatif murah. Sebagian besar network tipe terbaru sudah dilengkapi dengan perangkat network wireless dengan teknologi Wi-Fi ini. Kelemahan menggunakan wireless. Untuk menggunakan Wi-Fi, kita harus ada di area yang dijangkau oleh Wi-Fi, atau istilahnya hotspot. Area jangkauan Wi-Fi masih kecil, sinyalnya kurang, bisa menembus tembok. Akses poin lebih mudah disusupi virus. Pertukaran data gampang disadap. Penggunaan baterai relatif lebih tinggi, apalagi dibandingkan dengan penggunaan standar sehingga menyebabkan baterai cepat lemah atau habis, mempersingkat daya tahan baterai dan menyebabkan panas. Lalu ada jaringan kabel.
Kabel jaringan komputer adalah media di mana informasi berpindah dari satu tempat jaringan ke satu tempat jaringan yang lain. Terdapat juga situasi di mana kombinasi ini lebih dari satu jenis kabel yang diizinkan dalam instalasi jaringan tersebut. Keuntungan menggunakan kabel. Investasi pada sisi pelanggan lebih murah, kecepatan transmisi data lebih tinggi, aplikasi yang dimanfaatkan lebih banyak, tidak rentan terhadap penyadapan data. Dengan kabel, kecepatan yang dikutip dalam bps ke bawah. Atenuasi meningkat pada frekuensi tinggi. Pada frekuensi tinggi, keseimbangan menurun sehingga tidak dapat mengkompensasi timbulnya akroistal dan sinyal akronesia. Harganya cukup mahal. 5. Cara menghitung fiskal dan financial constraint. Untuk menganalisis strategis Evan dan Langton pada tahun 1989 dan Evan dan Jovanovic 1989 melihat hubungan antara usaha yang baru dibuka atau self-employment dengan kepemilikan aset individu. Studi lain oleh Horst dan Lusardi pada tahun 2004 menggunakan strategi yang sama untuk menganalisis hipotesis tersebut di tingkat rumah tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa pembukaan usaha dan kekayaan bersosialisasi positif baik di tingkat individu maupun rumah tangga. Dengan kata lain, financial market constraint baik bagi rumah tangga maupun individu. Studi ini melihat financial market constraint di Indonesia dengan dua cara, yaitu pertama melihat hubungan antara pembukaan usaha baru oleh rumah tangga dengan total aset rumah tangga. Kedua, menggunakan hasil survei yang secara langsung menanyakan tentang hambatan dalam mendapatkan pinjaman untuk pembukaan usaha. Data Indonesia Family Life Survey 4 IFLS 4 2007 dan IFLS 3 2003 menunjukkan bahwa kebutuhan modal untuk pendirian usaha rumah tangga bervariasi berdasarkan sektor. Tabel int 1 menampilkan urutan kebutuhan modal awal untuk lebih dari 3.000 usaha rumah tangga. Sektor keuangan, asuransi, dan real estate membutuhkan modal awal paling besar, diikuti dengan sektor angkutan dan komunikasi. Sektor jasa, guru, dan industri pengolahan atau pembuatan makanan memerlukan modal terendah. Menggunakan data IFL, financial market constraint hanya terjadi untuk sektor yang membutuhkan startup kapital yang besar. Untuk usaha yang memerlukan modal awal relatif kecil, tidak ditemukan hubungan positif antara usaha baru dan aset. Rumah tangga di Indonesia cenderung dapat meminjam dari keluarga, teman, atau tetangga. Nah, yang memerlukan modal relatif kecil. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.